Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kembali berjumpa bertatap muka dengan narasumber kita kali ini dalam spesial nge-share bersama UFS. Bersama saya, alhamdulillah, ada sahabat kita, ya. Beliau ini alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya, ini ada Ustadz Nidol Mashhud LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Ini antum kelahiran Gresik ya? Iya, Gresik. Jawa Timur ya. Jawa Timur, besar di Gresik, kemudian mondok di sanawiyah di pesantren Mas Kumambang. Waktu itu masih pulang pergi. Masih pulang pergi malah? Pulang pergi karena lokasi tidak jauh. Ya, hanya 6 kilo. 6 kilo? Ya, 6 kilo itu bisa di pulang pergi ya? Sepeda ontel. Sepeda ontel, luar biasa. Nanti kita akan, beliau akan cerita sedikit tentang pesantren Mas Kumambang. Kemudian pendidikannya dilanjutkan ke MAK negeri ya. Sebelumnya MAPK, MANPK di Surakarta. MAN 1 Surakarta. Lalu kemudian melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo, Mesir, S1. Jurusan tafsir ya? Jurusan hadis. Jurusan hadis. Nah, ya, jurusan hadis. Tapi dulu minatnya dua ya, selain ikut kajian hadis, ikut kajian tafsir juga bersama saya di Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Fordian dulu. Forum Studi Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi ketemu lagi di forum ini. Ini beliau sekarang banyak dikenal oleh teman-teman netizen, terutama para penuntut ilmu, mengkaji atau kajian-kajian yang mendalam tentang akidah salaf ya, atau ahlul hadis. Apa ini antum mengkaji itu terpengaruh karena apa latar belakangnya? Maksudnya apakah dari pondok, ataukah dari bacaan, ataukah dari jurusan ilmu hadis gitu ya? Sebab secara resmi kalau di Al-Azhar itu kan setahu saya ya akidah yang diajarkan Asy'ariyah. Ya. Ya, tentu kita semua sama belajar dulu kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali ya di Al-Iqtisad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian kalau di S2 itu ada Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam. Kemudian ada lagi Abkarul Afkar kalau yang untuk S3-nya itu. Ini kenapa Ustadz Nidol ini tertarik dengan lebih mendalami kajian mazhab ahlul hadis atau ahlul asar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi minat terhadap kajian ilmu-ilmu akidah ya, dan juga pemikiran secara umum sebetulnya sudah mulai kita rasakan waktu mondok di Aliyah. Waktu itu ya alhamdulillah, masya Allah, alma mater kami, para pengajarnya dan para ustadznya itu dari berbagai macam kalangan. Betul. Dan kita pun hidup di Solo yang antum tahu sendiri, mulai dari yang paling kanan sampai paling kiri. Semua harakat, semua jenis ada. Ya. Lalu kita datang ke Kairo, itu pun juga tempat yang terbuka segala macam aliran ada. Nah, sebagai mahasiswa kan kita datang menghadapi semua itu kan muncul rasa ingin tahu, rasa ingin mempelajari segala macam ya. Kemudian kita masuk ke Fakultas Usuluddin. Dan Usuluddin itu ya seperti kita tahu tahun pertama, tahun kedua semuanya masuk. Ya, ada akidah filsafat, ada Quran tafsir, ada hadis, ada dakwah dan sakofah. Jadi itu tidak mengherankan gitu, kita pelajari selama 2 tahun. Baru di tahun ketiga kita memilih jurusan, kan begitu. Waktu itu terus terang saya memilih jurusan hadis karena dari semua ilmu saya lihat ini ilmu yang paling tidak bisa kalau tidak dipelajari dengan guru secara intens. Jadi nggak bisa otodidak? Iya, nggak bisa otodidak. Ya, sama sekali gitu, sama sekali. Kalau yang lain-lain pun sebetulnya semua ilmu tidak bisa otodidak, tapi lebih terasa itu di ilmu hadis. Bukan karena tidak meminati kajian yang lain. Alhamdulillah kita dengan proses seperti itu menyukai semua bentuk kajian keilmuan, termasuk kajian ilmu akidah. Nah, waktu saya belajar Al-Iqtisad fil I'tiqad, kemudian
syekhnya membuatkan diktat khusus, ya. Syarahnya, gitu. Syarahnya Dr. Rabi' Jauhari. Ya, Rabi' Jauhari. Waktu itu juga di tingkat 2 diajar oleh rahimahullah Dr. Toha Al-Habaisy. Ya, dan antum tahu bagaimana apa namanya suasana yang terjadi ketika pengajaran-pengajaran akidah. Nah, waktu saya menemukan materi-materi yang kita kaji dari kitab-kitabnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada beberapa persoalan yang berkaitan erat dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Sina. Ya, dan padahal dia membantah ya. Ya, membantah. Nggak setuju banyak. Nggak setuju, tapi coba termasuk juga dalam mata kuliah filsafat kan juga diajarkan. Pemikiran Ibnu Sina tentang emanasi, pemikiran Al-Farabi dan seterusnya. Saya menemukan beberapa hal yang belum memuaskan. Jawaban-jawaban apa namanya dan sanggahan-sanggahan Al-Ghazali terhadap Ibnu Sina dan Al-Farabi sebagiannya kurang memuaskan, bahkan terkesan bagi beliau sendiri juga kurang memuaskan. Makanya dalam Tahathufutul Falasifah itu kan beliau mengatakan meminjam dari berbagai macam mazhab, dari Karomiyah atau Kiromiyah, dari Mu'tazilah, dan sepanjang itu relevan untuk mengcounter pandangan falasifah. Lalu ya berlanjut, kebetulan waktu itu kita sudah tinggal di Madinatul Bu'us. Di sana ada perpustakaan yang Masya Allah besar. Ya, salah satu yang cukup menarik adalah di situ ada buku Minhajus Sunnah. Ya, dan ada Darut Ta'arud. Ya, sekitar 11 jilid. Di situ saya menemukan beberapa jawaban. Darut Ta'arud yang ditahqiq sama Muhammad Said Julayan. Bukan, yang sama Dr. Rosyad Salim. Muhammad Rosyad Salim. Ya. Begitu juga Minhajus Sunnah. Nah, kadang-kadang ada jawaban atau ada versi dari mutakallimin yang diwakili oleh Al-Ghazali yang lebih unggul daripada versinya Ibnu Sina. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang di sini mutakallim justru apa namanya terlihat lemah argumentasinya. Nah, itu saya temukan dua-duanya di-compare oleh Ibnu Taimiyah ini, ya. Kemudian didatangkan, dibandingkan, dan baru di buku-buku beliau lah saya menemukan ternyata imam-imam salaf yang kita kira tidak begitu bicara soal persoalan-persoalan akliyat atau rasional semacam ini, ternyata ada dengan ungkapan yang sederhana, simpel, tapi cukup mengena. Misal ucapan-ucapan Abdul Aziz Al-Kinani, muridnya Imam Syafi'i yang pernah datang ke Baghdad untuk berdebat. Ya. Kemudian ucapan-ucapan Abu Sa'id Utsman Ad-Darimi. Kecuali ucapan-ucapan Imam Bukhari sendiri, juga Imam Ahmad bin Hambal, ada banyak argumentasi rasional yang berkaitan langsung dengan topik-topik yang selama ini dibicarakan oleh falasifah dan mutakallimin, gitu, oleh kalangan filsafat dan kalam, dan itu sangat menengah. Dinukil Ibnu Taimiyah, disyarah dan menjadi solusi dari apa namanya dua mazhab yang sekilas mutakafi, seimbang. Ternyata ada aspek yang dinilai di sini keliru, ada aspek yang dinilai di sini keliru. Sebaliknya ada aspek yang benar, ada aspek yang benar. Nah, mazhab salaf ini ternyata menghimpun apa namanya aspek kebenaran itu dalam perkara hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, ya. Kemudian apakah pencipta itu punya perbuatan, dan seterusnya, hal-hal semacam itu. Ini yang pertama kali membuat saya tertarik, dan kebetulan waktu itu ada beberapa senior yang juga ternyata mengkaji akidahnya Ibnu Taimiyah ataupun turunan dari itu, mengkaji misalnya syarahnya Ibn Abil Is untuk akidah Tahawiyah. Itu kan banyak sekali menerap dari Ibnu Taimiyah tanpa sama sekali menyebut namanya. Nah, itu terdukung oleh saya belajar dengan beliau, kemudian sampai akhirnya menjadi gemar. Tentu kita tidak bisa mengkaji. Jadi itu tidak dipelajari dari bangku kuliah ya? Bangku kuliah tidak ada. Nggak ada. Ya, karena bangku kuliah itu fokus mengajarkan matan-matan akidah Asy'ariyah itu yang kebanyakan, dan ini matan-matan yang jauh sebelum Ibnu Taimiyah ada. Kebanyakan topik yang diangkat, musuh yang ditempatkan sebagai yang di-counter itu adalah Mu'tazilah dan falasifah. Nah, arahnya ke sana. Gitu. Tidak apa namanya buku-buku yang datang setelah beliau. Ya, jadi itu
Jadi perkenalan itu lebih banyak didapatkan waktu di Mesir ya. Ya. Waktu di Mesir. Jadi kitab-kitab yang ditulis Ibnu Taimiyah sendiri kemudian antum pelajari dan juga didiskusikan dengan guru atau mentor. Ya. Mentornya siapa waktu itu? Ada salah satu ustadz yang lama belajar fikih dan hadis, lalu kemudian minat belajar akidah. Ya. Kebetulan beliau juga waktu itu awal-awal itu ada gerakan pendalaman akidah yang cukup besar di Mesir ya tahun 2001, 2002, 2003 karena mulai banyak muncul turos-turos yang baru baru diterbitkan. Yang baru diterbitkan termasuk antaranya adalah buku-buku Ibnu Taimiyah sendiri. Nah, Al-Azhar sudah memulai ini lama tahun 80-an atau bahkan sebelum itu ya, ketika zaman Syekh Mustafa Abdul Razik. Bahkan diberi kata pengantar juga kalau tidak salah oleh Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah ya. Mencetak kitab Shaunul Mantiq wal Kalam, Anfanil Mantiq wal Kalam karya Imam Asyuti ya, yang dilengkapi dengan Juhdul Qarihah atau Jahdul Qarihah fi Tajridin Nasihah. Ini ringkasannya Imam Suyuti untuk bukunya Ibnu Taimiyah Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Pada saat ini diterbitkan, buku Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin itu belum muncul. Masih belum ditemukan maktutnya atau manuskripnya. Nah, Al-Azhar memulai gerakan Ihya Turath. Inilah buku pertama yang dijadikan oleh Syekhul Azhar sebagai buku yang ditahqiq dan muhakkiknya adalah Dr. Ali Sami An-Nashar, Ra'isul Asy'ariyah fil Asr al-Hadits. Ya, muridnya Syekh Mustafa Abdul Razik yang kemudian kata beliau menjadi teman gitu. Tilmid qadiman dan kemudian Sadiq halian gitu. Jadi waktu itu keran informasi sangat terbuka. Ini juga disampaikan oleh Dr. Yusuf bahwa ada al-ifraj an kutubi Ibnu Taimiyah di era-era itu. Ya, itu. Lalu berangsur-angsur itu mulai muncul ya. Saat itu memang banyak buku-buku Ibnu Taimiyah sendiri belum muncul ya. Saya ingat menjumpai Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin itu pada tahun 2006. 2005 baru beredar di pasaran. Ya, kalau tidak salah juga ada ulama Al-Azhar yang dulu katanya, saya dengar cerita ini dari Syekh Al-Azhar ya, Taib. Dia berguru ke beliau, dulu gurunya itu di Usuluddin. Waktu S3-nya itu ngambil jurusan akidah, menulis disertasi untuk mengkritik Ibnu Taimiyah. Ternyata setelah didalami malah justru dia membela. Oh ya, Syekh Khalil Harras. Nah, itu Dr. Muhammad Khalil Harras ya. Itu yang mentahqiq dan mensyarah Qasidah Nuniyah, kemudian menulis kitab Ibnu Taimiyah As-Salafi gitu kan. Yang kemudian ya terjadilah polemik apakah Ibnu Taimiyah itu salafi ataukah laisa salafiyan. Ada ulama lain menulis laisa salafiyan gitu kan. Nah, jadi di Al-Azhar itu memang sejauh mana bisa menerima atau menolak atau dia menimbang pemikiran Ibnu Taimiyah ini? Ya, antum sendiri kan juga lama di Al-Azhar, tahu perkembangan era antum, era saya, itu masih era-era keterbukaan. Semua keran informasi dan ilmu pengetahuan maupun karya-karya itu dengan mudah bisa diakses, bisa masuk tanpa ada penggiringan ke satu warna gitu ya. Termasuk itu tadi. Jadi justru kita kenalnya buku Mantiqnya Ibnu Taimiyah adalah dari ringkasan Asyuti. Yang punya jasa besar menerbitkan itu adalah Al-Azhar dengan lembaga resminya Majma'ul Buhuth, dan diberi kata pengantar oleh Syekhul Azhar sendiri gitu, dan dipuji jasa Ibnu Taimiyah dari Mantiq mengenai hal itu. Kemudian kita temukan ya beberapa tokoh, misalnya ada Dr. Mahmud Mazru'ah yang dulunya adalah Kajur Akidah Filsafat, kepala jurusan Akidah Filsafat, yang kemudian beliau ketika di satu waktu ditugasi untuk menulis Muqarrar ya. Sepertinya waktu itu bukan untuk Al-Azhar, mungkin untuk Ummul Qura atau yang lain, nulisnya tentang mantik, judulnya Al-Mantiqul Qadim Ardun wa Naqd. Nah, itu semuanya diserap dari karyanya
Ibnu Taimiyah mengenai kritik terhadap mantik dalam 4 makom, ya, makom ijabi dan makom salbi, dalam had, definisi, dan dalam silogisme. Itu. Jadi termasuk di perpustakaan Madinatul Bu'us sendiri tersedia dengan ada ya? Ada, dan banyak yang bahkan di tempat lain masih sulit untuk diakses. Di PMIK belum banyak waktu itu. Iya. Karena cetakan lama itu Dr. Muhammad Rasyad Salim itu hanya cetakan khusus ya, terbitan Saudi, dan memang itu tidak diperjualbelikan waktu itu. Iya, dan akses untuk membeli buku waktu itu belum mudah. Iya. Nah, kembali ke sebelum bangku sekolah ini kan dari pesantren Mas Kumambang ya. Mas Kumambang ini ternyata saya searching di Google, ini pesantren apa? Oh, ternyata dulu syekhnya, pendirinya itu punya menulis buku. Bahkan salah satu pendiri NU kalau tidak salah. Salah satu pendiri NU menulis buku tentang yang mengcounter atau mengkritisi pemikiran Wahabisme dari Saudi Arabia. Tapi kemudian ada transformasi begitu di era-era sesudahnya. Bahkan setelah saya melihat profil antum, wah ternyata nyambung ya, kok transformasi itu kemudian sampai sekarang gitu. Jadi lebih cenderung kepada Ibnu Taimiyah. Ini bisa sedikit berikan info kepada kita karena belum banyak yang tahu juga ini. Iya, Pondok Pesantren Mas Kumambang itu saya kenal dekat karena memang ayah saya juga mengajar di sana. Ya. Keluarga saya banyak yang belajar di sana dan memang dekat secara lokasi dengan tempat saya. Tapi saya belajar di Pesantren Mas Kumambang hanya di ketika sanawiyah. Itu pun dengan tadi pulang pergi. Ya, kalau di tradisional namanya santri kalong. Kita tahu sejarah Mas Kumambang, tapi tidak banyak secara detail. Kemudian ketika pulang dari Mesir, saya kembali ke Mas Kumambang dan tinggal di sana, maka menjadi semakin banyak informasi. Ini pondok yang cukup lama. Alhamdulillah didirikan tahun 1859. Jadi sudah hampir 2 itu masih abad. Era Ottoman itu. Akhir Ottoman. Dan waktu itu masih membabat ya. Jadi Mbah Kiai Abdul Jabbar rahimahullah itu kan yang mendirikan. Kemudian salah satu putra beliau yaitu Kiai Fakih atau Muhammad Fakih Mas Kumambang itu yang menjadi generasi keduanya. Nah, beliau ini yang sangat terkenal karena meninggalkan karya tulis ya. Eranya juga sudah semakin era yang terdokumentasi dan seterusnya. Ya, punya. Dan belajar pula di Mekah gitu. Ya, belajar di Mekah, belajar transformasi itu. Betul, di Kiai Madura dan seterusnya. Yang kemudian mendirikan termasuk bagian dari mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Ya, walaupun di akhir-akhir hidup beliau kemudian meninggalkan organisasi ini. Gitu. Beliau termasuk yang menulis karya itu. Nah, karya itu masih ada di kita manuskripnya. Apa judulnya? An-Nususul al-Islamiyah firraddi ala Taifah al-Wahabiyah. Atau kurang lebih semacam itu. Beliau samakan dengan Taifah Protestaniyah. Iya. Gerakan Protestan itu kan gerakan purifikasi di agama Kristianiti gitu. Nah, dimiripkan dengan itu, kemudian tokoh-tokohnya yang di counter ya itu Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian mengacu ke yang sebelumnya adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi rahimahullah ya, kemudian juga Abdul Qadir At-Tilimsani, bahkan Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Jadi arahnya juga ke Muhammadiyah kritik ini gitu. Nah, dan cukup pedas ya, beliau sampai melarang menikahkan anaknya dengan orang Wahabi dan seterusnya. Termasuk sholat di belakangnya, sah apa enggak? Nah, saya kurang tahu sampai di sedetail itu. Kan ada Ustaz, sebagian Ustaz ya. Nggak boleh tuh, nggak sah sholat di belakang Imam Wahabi kan gitu. Dilalahnya salah satu putra beliau, bukan putra pertama, bukan putra pertama, yaitu Kiai Ammar Fakih itu juga belajar di Saudi. Lalu mungkin berkomunikasi dengan sebagian masyayikh gerakan reformasi, ya, pulang berubah, gitu, memiliki pandangan yang berbeda, sangat kontras dengan apa yang beliau sampaikan.
Ya. Kurang jelas di bagian akhir hayatnya Mbak Fakih rahimahullah itu apakah ada perubahan haluan menjadi cocok dengan putranya atau tidak. Tapi yang jelas saat itu beliau masih hidup. Masih hidup. Muhammad Fakih masih hidup. Karena justru yang mengangkat Kiai Ammar untuk melanjutkan Mas Bambang itu Kiai Fakih yang memberikan ijazah ilmu dan ijazah untuk melanjutkan pesantren. Jadi setidaknya kita bisa tangkap beliau sudah ridho pesantren ini dilanjutkan oleh putra beliau yang berbeda itu tadi, yang ternyata bukan anak pertama. Jadi bukan mbarepnya gitu. Iya. Ada yang di atasnya ada gitu, tapi tidak dipilih oleh beliau. Tidak dipilih. Ya, mungkin secara keilmuan atau apa namanya kepribadian dan seterusnya. Ya. Setelah itu kemudian pesantren ini dilanjutkan oleh Kiai Haji Najih Ahyad. Putra beliau. Bukan putra, beliau itu menantu sekaligus putra anak tiri. Anak tiri. Karena Kiai Ammar ini menikah dengan ibunya Kiai Najih Ahyad, ya, yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, itu. Kemudian di masa Kiai Najih Ahyad inilah berkembang apa namanya modernisasi pesantren secara kelembagaan, ada yayasan, ada lembaga-lembaga pendidikan formal, dan beliau juga apa namanya termasuk penulis, termasuk kurikulum. Ya, kurikulum. Jadi sudah sangat katakanlah lebih dekat ke Muhammadiyah gitu. Ya, jadi beliau pernah nulis buku, dan ini pesanan dari Buya Muhammad Nasir untuk menghadiri salah satu seminar atau simposium di Riyadh kalau tidak salah waktu itu. Ya, nulis bukunya tentang Ta'atsurat ad-Da'wat al-Islahiyah di Kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi pengaruh kitab At-Tauhid itu ke komunitas-komunitas maupun lembaga-lembaga dan ormas-ormas reformis Islam di Indonesia, termasuk ya Al-Irsyad sebagiannya, kemudian Persis, Muhammadiyah, kemudian beliau juga menyebut beberapa lembaga gitu. Antaranya adalah Mas Bambang. Di situ beliau menjelaskan bahwa Mas Bambang juga punya perkembangan karena dulu ada disinformasi dan segala macam mengenai gerakan ini di Indonesia. Kemudian setelah itu ada apa namanya pembaharuan dan seterusnya. Tapi kurikulum ilmu alatnya tetap sama ya. Ya, nahwu shoroh, bahasa Arab. Ya seperti biasanya pesantren dan apa namanya lembaga pendidikan. Ya, itu hampir mirip juga dengan kondisi dengan pesantren di kami. Seperti itu di Ciamis ya. Beliau menuliskan kurikulum buku diktat untuk akidah, fikih dan tajwid. Ya. Adapun selebihnya umumnya menggunakan buku-buku yang memang sudah biasa beredar. Baik. Itu cerita tentang pesantren yang sekarang Antum juga ikut mengelola ya, diamanahkan sebagai salah satu pengelola di situ. Nah, kembali ke Al-Azhar. Kalau ada guru kita di sana yang mengatakan, ada salah seorang ulama di Al-Azhar mengatakan, kami menerima Ibnu Taimiyah secara fikih. Fikihnya dikaji, bahkan sekarang kan banyak fatwa-fatwa di majami fikih, apalagi ekonomi Islam, itu fatwa Ibnu Taimiyah jadi rujukan penting. Termasuk dalam ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah ya. Karena banyak menggunakan metode maslahah, mengambil istinbat dari maqasid syariah, kemudian maslahah dan lain sebagainya. Tapi kami tidak menerima akidahnya. Gitu. Itu kan menunjukkan ada pengakuan soal keulamaan. Ya, tapi karena berbeda secara akidah, maka tidak diterima, dan ini sesuatu yang wajar, ya kan? Tetapi kita bisa membicarakan itu dalam dua pembicaraan. Kalau pembicaranya adalah tertuju kepada ketokohan Ibnu Taimiyah dan figur beliau sebagai seorang ulama, ya, termasuk ulama di dalam akidah, ini sudah seolah-olah kalimat ijma' lah dari para ulama-ulama besar, termasuk sebagiannya adalah tokoh-tokoh Al-Azhar. Kita kenal misalnya Syekhul Azhar Abdurrahman Bisor, ya, itu beliau memberikan pengantar untuk bukunya
Dr. Muhammad Jalayan. Ya, beliau luar biasa pujiannya terhadap ketokohan Ibnu Taimiyah. Padahal buku itu bicara soal takwil. Qadiyat takwil dalam masalah akidah. Ya. Dan Syekh Bisor ini bukan syekh sembarangan. Beliau ini ahli filsafat. Kan Masyayikh Al-Azhar itu punya bidang sendiri-sendiri ya. Ada yang lebih ke fikih, ada yang lebih ke tafsir gitu. Nah, Syekh Bisor ini lebih ke akidah dan filsafat. Ya, ketika memuji luar biasa, bahkan mengatakan Ibnu Taimiyah ini termasuk orang-orang langka yang senilai dengan umat, satu umat, rajulun bi ummah, gitu. Kemudian ketokohannya dan kepakarannya tidak cukup untuk digoreskan oleh pena saya dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara mengenai hal itu sudah tuntas lah. Tapi kalau bicara soal isi kandungan pemikiran akidah sangat wajar kalau dalam tubuh umat ini akidah bermacam-macam, sektenya bermacam-macam haluannya, kemudian ada yang setuju, ada yang tidak. Lalu di dalam salah satu lembaga diajarkan apa yang disetujui, sangat wajar. Tinggal nanti untuk mengkaji detail dari pemikiran, di situ yang bermain kan sudah adu argumentasi. Tapi sudah dalam suasana yang akademis. Artinya tidak hujatan-hujatan. Hujatan itu ya, tidak cara jalanan. Stereotip ya. Kemudian menganggap semua salah dan lain sebagainya. Seperti halnya ketika dialektika antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu kan cukup panas juga sebagiannya. Tapi pada intinya ketika sudah masuk ke dunia keilmuan dan akademisi, kan tinggal dihadapkan yang sebelah sini argumentasinya apa, sebelah sini argumentasinya apa, dibandingkan. Dan itu pula yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ketika berdialektika dengan Asy'ariyah, ketika berdialektika dengan falasifah di zamannya, berdialektika dengan wujudiyah ataupun penganut aliran wahdatul wujud. Ya. Langsung fokus pada argumentasinya seperti apa. Jadi sosok Ibnu Taimiyah ini sangat menarik bagi kalangan, terutama kalangan aktivis ya, gerakan-gerakan Islam sekarang, di mana dia berdialog langsung. Jadi buku tebal-tebal sekali. Dialog dengan Syiah jadi Minhajus Sunnah. Dialog dengan falasifah jadi Darut Ta'aruf, ya kan. Kemudian dialog dengan mantiqin jadi kitab Radul Mantiqin. Dan sebagainya itu ditulis ketika beliau di penjara. Ketika tidak seleluasa orang punya perpustakaan. Ya. Saya melihat sosok Ustadz Nidol ini agak unik ya. Jadi Azhari, lulusan Al-Azhar tapi membela Ibnu Taimiyah ini. Ini sesuatu yang unik gitu. Dimana zaman sekarang agak susah. Ya, orang berbicara secara terus terang, alumni Al-Azhar bisa mengkaji, mendalami, bahkan melakukan pembelaan terhadap Ibnu Taimiyah. Karena sekarang kan semua serba tunggal ya. Kriteria Azhari itu harus Asy'ari, harus Sufi, harus bermazhab gitu kan. Kalau soal bermazhabnya agak kalau bagi saya sih terikat dengan mazhab, ternyata ya banyak juga fatwa-fatwa ulama Azhar sekarang bahkan yang resmi itu tidak terikat juga dengan 4 mazhab gitu kan. Bahkan tokoh-tokoh Al-Azhar awal itu yang kemudian memprakarsai memasukkan termasuk madhab Zaidi dan madhab Ja'fari ke dalam barisan madhab yang diakui. Yang antaranya Syekh Bisor itu yang kemudian meralat fatwa dari sebelumnya ya, untuk madhab Ja'fari jangan. Karena secara eksistensinya sulit untuk kesejarahannya sulit untuk diklarifikasi gitu. Jadi validasinya sulit. Kesejarahannya kalau mazhab Arba kan kitab-kitab 4-nya kan memang jelas. Sanadnya ada gurunya sampai terus ke bawah, itu kan jelas. Dan runutannya betul-betul berasal dari 4 tokoh tersebut secara clear gitu. Kalau mazhab Ja'fari ini ya susah kita memverifikasinya gitu ya. Nah, apakah dari pengakuan Al-Azhar terhadap 8 atau 7 mazhab ini termasuk pengakuan terhadap fikihnya Ibnu Taimiyah dan akidahnya? Al-Azhar kan institusi ya. Mestinya yang berbicara semacam ini adalah yang yang punya kewenangan selaku pemegang institusi. Ya, kalau kita bicara Al-Azhar sebagai sebuah institusi, entah
institusi apa namanya pendidikan, entah jamiah ataupun jami dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara soal sejarahnya saja, ya itu sudah seperti sebagian tadi saya terangkan ya, cukup apa namanya dinamis. Gitu. Dinamis, dan setiap zaman itu bisa jadi berbeda-beda kebijakannya. Zaman tahun 2000-an itu misalnya ya, buku-buku Syekh Al-Qaradawi itu bebas, bahkan diberikan sebagai hadiah bagi sebagian yang akan apa namanya akan lulus. Gitu. Kalau sekarang sangat berbeda. Gitu. Kemudian begitu juga buku-buku Ibnu Taimiyah dan turunannya. Baik, di break dulu. Ya, di-cut dulu ya. Dimatiin. Ya. Lupa tadi nggak dia. Silent. Nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Jadi memang periodisasinya tergantung ini ya. Jadi Al-Azhar memang juga tidak lepas. Sebentar, ini sudah mulai tuh? Nggak apa-apa. Oh ya, nanti dia. Situasi tidak lepas dari kondisi politik dalam negeri ya. Termasuk di Mesir dan juga dunia Arab secara keseluruhan. Itu kalau kita bicara soal kebijakan ataupun sudut pandang Al-Azhar. Ya. Tapi kalau tadi pertanyaan itu kan lebih kepada kaitannya kita selaku yang pernah belajar di Al-Azhar terhadap perkara ini. Nah, kalau tadi ada 2 poin. Pertama soal pembelaan. Kalau menurut saya pembelaan itu sudah itu urusan kedua. Ya. Yang lebih penting itu sebetulnya adalah mengkaji atau tidak mengkaji. Dan menurut saya sangat rugi seorang pengkaji akidah atau pemikiran Islam tidak melirik dan bahkan tidak mendalami karya-karya Ibnu Taimiyah. Karena di situ terkandung solusi dari berbagai macam keruwetan apa namanya intelektual, keruwetan pemikiran ya, yang seringkali tidak kita temukan jawabannya secara cespleng kalau kata orang Jawa. Ya, kecuali di buku-buku Ibnu Taimiyah. Ya mungkin karena sudah ada barrier ya, ada hajiz nafsi, ada penghalang psikologis. Ya, karena kata guru saya begini, kata guru saya nggak boleh, kata guru saya ini laisa salafiyan, kata guru saya ini Ibnu Taimiyah ahli bid'ah gitu kan. Jadi ada banyak barrier untuk orang-orang, terutama para penuntut ilmu zaman sekarang, sehingga tapi mesti barrier itu kan bisa. Saya pernah punya kawan di Madinatul bisa Bu'us. diatasi ya kalau memang kita ingin netral. Katakan ya tetaplah sebagai pengkaji, misalnya seorang pakar ilmu akidah mazhab Asy'ariyah ya, mengkaji ingin mengkantor misalnya Ibnu Taimiyah kan harus membaca dulu bukunya. Membaca dulu setidaknya. Bukan berdasarkan testimoni dari orang. Bukan berdasarkan penilaian peneliti dari Ibnu Taimiyah yang kita belum kembali kepada buku asal. Itu pun testimoni orang kalau kita bandingkan sangat jomplang. Orang-orang yang membela Ibnu Taimiyah itu luar biasa banyaknya. Ya, misalnya di buku ini Ar-Raddul Wafir karya Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Kan beliau seorang Syafi'i, seorang Asy'ari. Tapi justru beliaulah yang kepikiran menulis buku pembelaan Ibnu Taimiyah. Isinya semuanya adalah testimoni dari puluhan, bahkan kalau kita himpun dengan taqaridnya, apa namanya, endorsementnya para ulama setelahnya itu sampai di atas 100. Nah, ini semuanya tokoh-tokoh yang menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Ya, kalau dari Hanabilah itu udah biasa. Ya, tapi kalau tokoh-tokoh yang lain dari 3 mazhab yang lain, termasuk juga dari Asy'ariyah dan dari Hanafiyah sendiri, itu luar biasa. Ya, dan bukan nama-nama yang sepele. Terus kemudian setelah Ibnu Nasiruddin, ya misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya, beliau ketika mengomentari buku ini, beliau tidak berbicara mengenai Ibnu Taimiyahnya. Beliau berbicara tentang Ibnu Nasiruddinnya. Memuji beliau sangat luar biasa karena bisa menulis karya buku ini. Lalu amma syuhratu Syekh Taqiyuddin, ya. Adapun terkenalnya Ibnu Taimiyah dengan julukan Syekhul Islam fa asyhar minasyams. Tidak perlu lagi dibahas. Julukan beliau sebagai Syekhul Islam secara kelayakan dan secara diterimanya oleh para ulama, kata beliau tajri alal alsinatiz zakiyah.
Sudah dipuji oleh banyak ulama yang lisan-lisan yang suci. Zaman dulu, zaman sekarang, bahkan kata Ibnu Hajar sampai zaman nanti. Walaupun sekarang ini mulai ada tulisan-tulisan yang menolak. Dia bukan Syekhul Islam. Ya tentu dengan mungkin ada pertimbangan tersendiri. Nah, sosok Ibnu Taimiyah ini sebenarnya secara biografi intelektual dan posisinya di tengah Hanabilah itu seperti apa, Ustaz? Ya, beliau kan salah satu tokoh besar ya, yang kalau kita baca bagaimana Hanabilah berinteraksi dengan beliau, bagaimana memposisikannya, memang di zaman itu beliau lah Hambali terbesar di masa itu. Gitu. Dan semua yang datang setelahnya itu angkat topi. Gitu. Ibnu Imad ketika menulis sejarah nyampe pada sejarah Ibnu Taimiyah mengatakan beliau ini adalah seorang alim yang luar biasa, balil mujtahidul mutlak, gitu, menurut beliau sendiri. Jadi beliau diposisikan oleh para Hanabilah, ya, apalagi kalau di era Ibnu Taimiyah sendiri ya, murid-muridnya ya, entah yang fokusnya di bidang fikih maupun yang lain ya, seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Muflih dan yang lainnya kan banyak sekali. Itu luar biasa dan ini terus-menerus terjaga sampai setelahnya. Termasuk dalam bidang akidah. Kita tahu di Hanabilah ada sedikit beberapa perbedaan versi. Ya, ada yang gayanya itu ketika menulis akidah dan seterusnya lebih kepada seperti seorang muhaddis menulis fikih. Ya, isinya adalah riwayat-riwayat dari para pendahulu, yaitu seperti Ibnu Battah, seperti Al-Ajurri, ya kadang-kadang juga seperti Ibnu Manda. Ada yang gayanya agak terpengaruh dengan pembahasan-pembahasan kalam. Ya, seperti Abu Ya'la, seperti Ibnu Zaguni, seperti Ibnu Aqil sebelum tobat dari Mu'tazilah maupun kadang-kadang juga setelahnya. Ya, ini ada beberapa variasi. Walaupun Hanabilah itu sendiri termasuk kelompok yang bisa kita katakan paling ringan ikhtilaf di antara mereka. Ya, berbeda dibandingkan Asy'ariyah sangat jauh. Di Asy'ariyah ada perbedaan yang cukup tajam di antara para tokoh besarnya. Di Hanabilah tidak terlalu. Nah, Ibnu Taimiyah datang kemudian mengupas itu semua, ya. Kemudian memberikan penilaian. Ya, ada beberapa yang tidak disetujui dari paparannya Abu Ya'la dan Ibnu Zaguni ya, maupun Abu Fadl At-Tamimi dan yang lain. Ada yang kemudian disetujui. Abu Ya'la sendiri ada beberapa pendapat lama yang kemudian beliau ralat sendiri. Nah, Hanabilah setelah Ibnu Taimiyah ini bisa dikatakan ada yang secara langsung merujuk kepada hasil kajian dari Ibnu Taimiyah, ada yang masih menurunkan takorir atau rumusan-rumusannya Abu Ya'la dan Ibnu Zaguni, ada yang mencampur dan ini yang paling banyak memadukan antara keduanya. Tapi sulit ya, tidak ada atau sulit sekali kita temukan seorang Hambali yang mengcounter Ibnu Taimiyah secara tegas. Yang ada itu adalah misalnya Imam As-Safari ini. Beliau ada mengambil beberapa rumusan dari Maturidiyah, dari Taftazani, ya. Yang juga mengambil rumusan dari Ibnu Taimiyah yang kadang-kadang mungkin agak sedikit berbeda, tapi tidak beliau analisis ya, secara detail. Jadi memang analisis secara detail saya tidak, apalagi mengcounter. Adapun ketika bicara soal Abu Ya'la, ada beberapa perkara dari Abu Ya'la yang beliau tegaskan berbeda. Beliau bantah dan bantahnya itu menyerap dari Ibnu Taimiyah. Nah, gambarnya semacam itu posisi Ibnu Taimiyah di dalam mazhab Hambali secara akidah. Kita belum bicara soal fikih. Itu. Baik akidah maupun fikih, beliau termasuk yang mu'tamad. Iya. Karena ada yang bilang di sebagian kalangan ya mengatakan Ibnu Taimiyah ini di mazhabnya sendiri tidak diakui. Itu seperti tadi, seperti kata Ibnu Imad, Ibnu Taimiyah ini di dalam mazhab Hambali sangat diakui. Mereka kalau bilang asy-syekh itu ya Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan Ibnu Qudamah dan kakeknya Abdus Salam, ya Majduddin. Kalau setelah itu ya udah asy-syekh itu ya Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam. Gitu. Itu posisinya sangat tinggi, tapi dirasakan ini bukan hanya miliknya Hanabilah. Makanya balil mujtahidul mutlak kata Ibnu Imad tadi itu. Gitu. Beliau ini gampangnya kalau bahasa anak sekarang ya mainannya bukan hanya di satu mazhab, dan memang itulah realitas yang ada di dalam karya-karyanya. Jadi kalau ada ulama
katakan di Al-Azhar mengatakan Ibnu Taimiyah tidak punya guru, itu gimana? Nggak punya guru bagaimana? Kalau mungkin zaman itu justru orang yang paling banyak gurunya adalah Ibnu Taimiyah dan kawan-kawannya. Seperti kawan-kawannya seperti Al-Birzali, Al-Dhahabi, Al-Mizzi, ya. Beliau ketika diminta untuk menuliskan sanad beliau, diminta ada seorang beli ijazah, itu langsung mengimla, mendiktekan sanad-sanadnya. Yang kata Imam Dhahabi, nggak ada muhadis, sulit dibayangkan ada muhadis bisa menghafal rincian sanad dengan sekian banyak guru, sekian banyak kitab seperti itu. Padahal itu spontan, kejadian spontan, tidak direncanakan. Saya mendengar dialognya Syekh Ali Jum'ah itu kan bilang tentang Ibnu Taimiyah. Dia mengakui kecerdasannya, ketajamannya, tapi bilang sayangnya nggak gurunya. Ibnu Taimiyah itu hidup di keluarga yang semuanya ulama. Semuanya ulama ya. Bagaimana tidak ada gurunya? Guru hadis beliau Ibnul Bukhari itu muhadis terbesar saat itu, antara lain Ibnu Sayyidin Nas itu orang terbesar saat itu. Di Makulat ada Ibnu Munajjah, terus ayah beliau sendiri itu adalah pakar matematika, pakar aljabar pada masanya, termasuk ketika sudah pindah ke Damaskus. Baik. Kemudian saya ingin tahu ya, apakah Hanabilah itu kan kita kenalkan lebih kepada mazhab fikih ya. Orang menyebut Hambali itu kan mazhab fikih. Nah, apakah secara akidah Hanabilah ini memang mayoritas mutlak atau bahkan semuanya itu cenderung kepada mazhab salaf atau ahlul asar? Kalau bagi kalangan Hanabilah sendiri, mereka merasa bahagia dan karena mazhabnya itu bukan hanya mazhab fikih. Mazhab fikih sekaligus mazhab akidah. Kenapa disebut seperti itu? Karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri adalah selain tokoh fikih adalah tokoh akidah gitu, dan akwal beliau cukup jelas kalau dibandingin dengan tiga ulama yang lain, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i rahimahullah ya. Lalu kemudian itu dijaga di dalam tradisi bermadzhab, terlepas ada perbedaan tafsiran ya. Ada tafsiran versi Tamimiyun dan Abu Ya'la, ada tafsiran versi Ibnu Hamid, ada tafsiran Ibnu Battah. Itu tetap ada sanadnya juga. Tetap ada sanadnya. Ya. Walaupun sebagian ketika dirasa tidak cocok tadi, karena Abu Ya'la misalnya rahimahullah ketika terpengaruh dengan salah satu konsep kullabiyah atau asy'ariyah di dalam masalah apakah Allah melakukan perbuatan dengan perbuatannya disandangnya sendiri, ketika menemukan Ahmad mengatakan Allah itu berbicara idza sya'a mata sya'a kaifa sya'a, itu tetap boleh akui ucapan Imam Ahmad tapi ditakwil. Ya kan? Idza sya'a isma'ana. Misalnya artinya tetap dijaga. Yang tentang Quran itu qadim. Ya, tentang Quran itu apakah Allah bicara dengan ayat Al-Quran itu menghendaki dulu atau tanpa menghendaki? Ya, Muhammad kan kaulnya jelas. Ya, Allah bicara ya idza syaa. Ya, innama amru idza arada syai'an ayaqul lahu kun. Kun itu kan datang setelah iradah. Apa istilah qadimun nau wa ahad itu ya? Ya, ada kaitannya dengan itu. Tapi inti poinnya adalah bahwa ucapan Allah, satu persatu ucapan Allah itu dikehendaki dulu baru diucapkan. Itu Imam Ahmad sangat tegas dalam masalah itu, dan dikatakan ucapannya dengan suara yang bisa didengar. Ini semua disepakati oleh Hanabilah. Tapi kemudian soal dikehendaki dulu atau tidak ini ada sedikit pengaruh doktrin kalam. Tapi itu diakui oleh Abu Ya'la. Artinya dalam akidah pun beliau memperhatikan ucapannya imam mazhab, lalu kemudian baru ditafsiri. Terlepas tafsirannya apakah akurat atau tidak ya. Yang itu hal yang sama tidak begitu kita temukan di mazhab-mazhab yang lain. Di mazhab Hanafi ada yang menjadi Mu'tazili, ada yang menjadi Karromi, ada yang menjadi Maturidi. Di mazhab Syafi'i ada yang menjadi Mu'tazili, mayoritas dari generasi belakangan menjadi Asy'ari. Yang rujukannya nanti ke Abdul Malik Al-Juwaini, kemudian ke Al-Baqilani, ke Al-Asy'ari. Tidak kemudian menembus sampai ke Imam Syafi'i. Imma karena Imam Syafi'i dianggap tidak meninggalkan karya akidah yang jelas, padahal sebetulnya ada. Ya, atau karena memang dianggap ini urusan fikih.
Ya, Imam Syafi'i itu kaitannya nanti dengan urusan fikih. Adapun urusan akidah mengacunya ke sana. Ya, jadi jelas apa namanya. Jadi memang Hanabilah ini agak berbeda dengan 3 mazhab yang lain ya. Jadi ada akidahnya juga. Jadi dia punya saluran, punya jalur untuk pembahasan mengenai masalah. Makanya disebut di dalam sebagian turasnya Asy'ariyah dan Maturidiyah qaulal Hanabilah, kama qaulatil Hanabilah. Gitu. Diposisikan juga oleh orang luar Hanabilah sebagai satu sekte akidah dengan sebutan Hanabilah itu tadi. Nah, kira-kira dari kalangan Hanabilah ini ada nggak yang kemudian jadi Asy'ari atau sebaliknya? Sulit kita menemukan karena begini. Imam Ahmad itu sudah ada sebelum Al-Asy'ari. Madhab ini sudah terbentuk di era murid-muridnya Imam Ahmad. Lalu ketika Al-Asy'ari rahimahullah Abul Hasan ya tampil, beliau justru menisbatkan diri ke Imam Ahmad. Jadi beliau justru bermurid kepada Hanabilah. Ya, terusnya ketika ada di Baghdad, kan asalnya dari Basrah kemudian ke Baghdad gitu. Jadi tidak wajar kalau kemudian ada Hambali lalu menjadi Asy'ari. Karena eksistensi mazhab Hambali secara fikih maupun akidah itu sudah ada sebelumnya gitu. Sudah ada sebelumnya, kayak kita di pesantren Mas Bambang mengatakan Mas Bambang itu tidak Muhammadiyah, tidak NU. Karena sudah ada sebelum adanya Muhammadiyah dan NU gitu. Nah, kemudian yang terjadi ketika Abul Hasan Al-Asy'ari berafiliasi ke Hambali, ya. Jadi yang terjadi itu justru sebagian Asy'ari menyebut dirinya sebagai Hambali. Al-Qadhi Abu Thaib Al-Baqilani itu kadang nulisnya Al-Hambali, menyebut dirinya sebagai Al-Hambali, selain menyebut dirinya sebagai Al-Maliki dan Al-Asy'ari. Ya, dan beliau kan berkawan dengan Abul Fadl At-Tamimi dan saya lupa ya Abul Fadl apa Abul Hasan At-Tamimi. Artinya sebagian ulama Hanabilah berinteraksi dengan sebagian Asy'ariyah pada masa itu masih sederhana sampai kemudian muncul fitnah Ibnul Qushairi itu. Ya, yang kemudian ada Syarif Abu Ja'far dari kalangan Hanabilah dan yang lainnya kemudian menjadi bentrokan dengan Asy'ariyah. Sejak saat itulah dua kelompok ini tidak lagi bersinergi. Ya. Riwayat-riwayat ada itu seringkali konflik. Maka tidak heran kalau kita baca ucapan-ucapan Ibnu Aqil, ucapan-ucapan Ibnul Jauzi, Ibnu Qudamah, kecamannya terhadap Asy'ariyah sangat pedas. Nah, kemudian datanglah Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam ini untuk mendamaikan itu. Beliau sendiri mengatakan orang dari dulu tahu fitnah Ibnul Qushairi ini sebelum Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah, beberapa generasi. Itu yang membuat kenapa dua kelompok ini sangat pedas. Berkomentar dan seterusnya, konfrontasi. Ibnu Qudamah itu kan pimpinannya Hanabilah pada masa beliau. Ucapannya sangat pedas mengenai Asy'ariyah. Dan memang sebelumnya sudah begitu. Nah, ketika Ibnu Taimiyah datang, beliau ingin mendamaikan dua kelompok ini karena Allahu ya'muruna ilijtima' wa nahana 'anil iftiraq, ya, beliau ingin ta'liful qulub. Beliau bawa buku Al-Ibanah karya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah kepada kalangan Hanabilah, diperkenalkan. Lalu beliau katakan isinya, ya. Lantas komentar Hanabilah saat itu, ini lebih bagus daripada ucapannya Syekh Muwaffaquddin. Lebih bagus dari ucapannya Ibnu Qudamah, ya, dalam masalah akidah, gitu. Jadi beliau mendekatkan Asy'ariyah ke Mu'tazilah, ke Hanabilah dengan menunjukkan versi yang paling dekat atau paling bagus dalam perspektif Hanabilah. Sehingga kita bisa lihat setelah zaman Ibnu Taimiyah, ucapan para Hanabilah terhadap Asy'ariyah tidak lagi sepedas sebelumnya. Ada satu dua yang seperti Ibnul Mabrad dan lainnya masih pedas karena hazanah seperti itu masih ada, gitu. Tapi sudah sangat ringan. Jadi Asy'ariyah sekarang kok begitu? Tadi Antum bilang Ibnu Taimiyah ini ingin mendamaikan, ingin menyatukan. Tapi dari kalangan Asy'ariyah kok sepertinya kritikan bahkan hujatan yang lebih keras itu kepada Ibnu Taimiyah, ya, bukan kepada ulama yang sebelumnya yang lebih keras-keras itu. Ya, itulah anomalinya. Itulah anomalinya.
Tapi kalau yang betul-betul serius menghujat, habis semua. Seperti Al-Kautsari, habis semua, bukan hanya Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Qudamah, Abu Ya'la, Al-Bukhari bahkan. Ini yang istilahnya konsisten menghujat. Ya kena semua. Karena lebih banyak serangan mereka terhadap Asy'ariyah dibanding Ibnu Taimiyah. Ibnu sangat objektif, ya. Sehingga beliau pilah. Gitu. Masing-masing tokoh itu punya penilaian sendiri-sendiri. Lalu pemikiran dia walaupun keliru, itu satu hal, tapi kepribadian dia adalah hal lain. Gitu. Bisa jadi kelirunya secara pemikiran sangat jauh, tapi secara kepribadian punya perjuangan yang baik, punya kemuliaan, punya jasa, dan seterusnya. Ini diberlakukan bukan hanya ke Asy'ariyah, termasuk ke Mu'tazilah, termasuk ke aliran filsafat. Itu beliau sangat membedakan antara Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Malka. Ya. Yang pertama, karena lingkungannya itu Mu'tazilah, penyimpangannya agak jauh. Yang kedua, Ibnu Rushd karena interaksinya dengan Kullabiyah lebih dekat. Ibnu Malka karena di Baghdad, ya, interaksinya dengan Ahlul Hadis, penyimpangannya lebih kecil lagi. Dan kefanatikannya terhadap Aristotle dan yang lainnya lebih ringan. Gitu. Istifadahnya dari akidah Islam lebih banyak. Kalau Ibnu Jauzi itu sering disebut di kalangan Asy'ari termasuk yang membela. Apa betul? Ya, tidak pernah. Fudhala'ul Hanabilah. Kalau dalam arti membela Asy'ariyah jelas tidak. Ibnu Jauzi sangat pedas, kita baca di Tarikh Al-Muntadham. Bukan hanya ke Asy'ariyah, ke figur Abul Hasan Asy'ari sendiri sangat pedas. Terus yang itu isu kaitannya dengan Asy'ariyah. Ya. Adapun soal akidahnya sendiri, soal akidah beliau sendiri ini agak unik karena Ibnu Jauzi kan banyak karya-karya beliau. Kalau tidak salah kitab Daf'u Syubahit Tashbih itu. Ya. Itu kan untuk membantah. Bukan. Beliau kan jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi yang beliau bantah itu Ibnu Hamid, Abu Ya'la, dan Ibnu Zaguni, para imamnya Hanabilah dari dulu sampai sekarang gitu. Dan menganggap ini mencoreng citra madhab dan seterusnya. Ya. Kemudian Ibnu Jauzi punya pandangan sendiri, ya, yang lebih banyak ke arah mentakwil sifat-sifat, yang kemudian dikonter oleh para Hanabilah yang lain, ya, terutama para Hanabilah dari Damaskus, ya, Al-Alsi dan termasuk oleh Ibnu Qudamah, yang diceritakan oleh Ibnu Rajab, tidak diterima oleh karangan Hanabilah. Apa yang disebutkan layar taduna madhabahu fis sunnah, artinya fil akidah. Gitu. Tapi Ibnu Jauzi sendiri tidak satu madhab. Kita bisa temukan misalnya. Jadi mungkin karena beliau memilih lebih banyak mentakwil, jadi sehingga diklaim oleh kalangan Asy'ari mungkin lebih dekat ke mereka. Lebih dekat. Hanya faktor itu saja. Tapi mengkritik Asy'ari. Sangat pedas. Asy'ariyah kalamnya juga sangat pedas. Iya. Itu pun Ibnu Jauzi punya banyak karya yang bertentangan. Gitu. Kalau kita baca Qasidah Daliyah beliau, itu sangat corak Ahlul Hadis. Dalam penetapan sifat, ya, wajah, tangan Allah dan seterusnya, sangat corak Ahlul Hadis. Tapi kalau kita baca yang Daf'u Syubhat tadi, beda lagi. Gitu. Lalu kadang-kadang kita baca yang arahnya berbeda lagi. Gitu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk kemudian diikuti sebagai rujukan di dalam madhab. Gitu. Saya menjadi pertanyaan saya sejak lama, kenapa Asy'ariyah ini dan Maturidiyah itu bisa menjadi, katakan, diklaim sebagai mayoritas di tengah-tengah umat Islam? Apakah karena itu sejak kapan? Pertama saya ingin tahu siapa di belakangnya, maksudnya yang mengkondisikan dunia Islam, negara-negara Islam, umat Islam itu lebih cenderung menggunakan kitab-kitab Asy'ariyah. Yang kedua, apakah tidak ada dari usaha-usaha ulama Hanabilah dari berbagai zaman itu untuk menyebarkan fikrah kemudian sehingga bisa diterima layaknya seperti halnya Asy'ariyah gitu. Sehingga kemunculan misalnya gerakan pembaharuan dari Saudi Arabia, ya, Abdul Wahab, kemudian sampai sekarang itu lalu dicurigai dan dianggap ini keluar dari ijma ulama. Iya, jadi ini pertanyaan menarik. Tapi untuk menjawabnya sebenarnya perlu kajian yang serius dan dengan data-data yang lebih mudah untuk diukur, ya, dan terdokumentasikan dengan jelas. Tapi secara umum gambarannya begini. Mazhab Asy'ari itu pada masa-masa awalnya, ya, sampai masanya Al-Qadhi Al-Baqillani rahimahullah, seperti diakui sendiri oleh
Ibnu Asakir dalam Bayan Tabyin Kadzibul Muftari, itu tidak banyak diikuti ulama, menjadi madhab yang termarginalkan. Sampai Ibnu Qudamah pun mengatakan, dan beliau sezaman dengan Ibnu Asakir, nggak ada orang sekte yang lebih kuat menyembunyikan madhabnya selain Asy'ariyah gitu. Ini masa-masa awal. Tapi ketika kemudian masa dinasti Saljuk, ya, kemudian ada madrasah Nizamiyah. Berarti abad 11 ya, abad 11, abad 12. Itu Masehi ya. Ya, Masehi. Ya, ketika ada madrasah itu di Baghdad, ada madrasah itu di Nisabur, kemudian disyaratkan yang mengajarkan itu madhabnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari. Nah, di saat itulah mulai berkembang karena ada institusi resmi yang membackup itu. Ya, ini di negara, ini di wilayah timur. Kalau di wilayah barat itu beda lagi ceritanya. Ya. Ada banyak faktor. Faktornya tidak satu. Ada faktor Ibnu Tumat datang ke sana setelah konon belajar dari warisan akidahnya Al-Ghazali dan seterusnya. Kemudian ada Abu Dzar Al-Harawi, itu kan periwayat Sahih Bukhari. Ya, ketika beliau datang ke Imam Daruqutni, ditunjukkan Al-Baqillani. Waktu itu Al-Baqillani dikenal dari sisi beliau membantah kalangan yang menyimpang, ya, Mu'tazilah, Falasifah dan seterusnya. Nah, akhirnya diambil belajar fikihnya fikih Maliki, akidahnya akidah Asy'ari yang kemudian boleh bawa ke wilayah barat, ke Maghribi, ke wilayah Maroko dan sekitarnya. Nah gitu. Jadi tapi faktor yang sangat dominan itu faktor itu tadi, yang kemudian menjadi luas. Lalu mulai muncul klaim kemayoritasan itu. Mungkin sudah ada sebelumnya, tapi yang antara lain yang tegas mengatakan itu adalah As-Subki. Tajuddin As-Subki mengatakan mayoritas madzhab arba'a ini semuanya Asy'ariyah. Termasuk Hanabilah pun cocok dengan Asy'ariyah sehingga muncul istilah Fudhala'ul Hanabilah itu. Oh, sejak era itu. Iya. Tapi secara real, faktanya, apakah Fudhala'ul Hanabilah memang ada? Seperti yang disampaikan oleh Imam Subki itu? Ya kalau bagi Hanabilah nggak ada istilah Fudhalah Hanabilah, karena mereka ini semuanya Fudhala. Gitu. Mereka Ibnu Taimiyah sendiri punya istilah Fudhala'ul Asy'ariyah. Artinya yang memang betul cenderung ke Asy'ari? Tidak ada. Kalau cenderung ke Asy'ariyah tidak ada, tapi dianggap sehaluan. Ya sebenarnya anggapan saya kan mereka sendiri tidak merasa cocok dengan itu, dan itu pun hanya persen 1-2 yang bisa dihitung. Bahkan sebagian mengatakan semuanya sama saja, Hasyawiyah semuanya, Mujassimah semuanya kecuali Imam Ahmad. Jadi kalau ada seperti ulama mengatakan, Az-Zabidi itu yang mengarang Ittihaf, sarahnya Yahya Ulumuddin gitu ya, idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah, kalau disebut istilah Ahlussunnah wal Jamaah maka itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu kan di dalam konteks itu. Itu kan ya inilah posisi dari satu istilah yang isinya itu sebutan. Tidak mungkin para tokoh Hanabilah menyebut Ahlus Sunnah lalu maksudnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena mereka tidak mengikuti itu. Ya. Maturidiyah sendiri rata-rata ketika menyebut Ahlus Sunnah itu hanya mengkhususkan untuk Hanafiyah. Ya. Mereka tidak mengakui, banyak yang tidak mengakui di luar itu sebagai Ahlus Sunnah. Counter-counter termasuk masa-masa Daulah Utsmaniyah, sebagian para penulis Maturidiyah terhadap akidah Asy'ariyah juga sangat kuat. Gitu. Tapi kemudian ada nuansa seperti itu, ya. Menganggap bahwa Asy'ari dengan Maturidi itu sangat dekat. Lalu dua inilah yang merepresentasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Entah tolak ukurnya bagaimana, mengeluarkan di luar dua kelompok ini dan seterusnya. Tapi itu pun tidak tunggal. Jadi kita bisa baca misalnya Abul Hasan Al-Amidi dalam Afkarul Afkar. Beliau ketika mentakrif Ahlus Sunnah wal Jamaah secara realitinya cocok untuk siapa? Beliau katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-Asy'ariyah was salafiyatu min ahlil hadithi wa ahli sunnati wal jamaah. Beliau mendefinisikannya begitu. Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah dengan Salafiyah. Itu Al-Amidi ya, yang jauh lebih senior daripada. Ya. Walaupun Al-Amidi tentu saja mengkritik akidah Nabilah gitu kan. Ya. Tapi secara itu dia fair mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu mencakup. Ya sebelumnya lagi seperti misalnya
Qahir al-Baghdadi ketika menghitung Ahlussunnah banyak sekali, semua berbagai macam kalangan dimasukkan gitu. Dan kriterianya bukan berdasarkan pengikutnya Al-Asy'ari, pengikutnya Al-Maturidi gitu. Bukan berdasarkan person itu, tapi misalnya para pegiat hadis, para pegiat fikih, para pegiat kalam ya, dimasukkan, para pegiat seperti itu kan. Artinya berdasarkan kepakarannya. Seperti halnya kalau orang klasifikasi Ahlussunnah itu ada yang kategori para dai, ada kategori para bisnismen misalnya, ada kategori ini. Kan itu lebih netral. Tapi kalau ditujukan untuk satu kelompok yang afiliasinya itu ke satu person tertentu, nah ini yang biasanya hanya klaim. Belum tentu, karena jelas tidak diterima oleh orang yang tidak mengakui person tersebut gitu. Oke, tadi kan Anda bilang Asy'ari, di kalangan Asy'ariyah itu memang tidak tunggal ya. Ada yang modelnya tadi hanya mengklaim sepihak, di Ahlussunnah Jamaah, ada yang juga agak terbuka seperti Al-Amidi. Kalau di Hanabilah sendiri, itu istilah Ahlussunnah Jamaah ini apakah hanya khusus mereka atau juga untuk seperti misalnya gini, ketika Safarini Hambali ya, dalam Bawami itu kan mengatakan 3. Ahlussunnah itu adalah Atsariyah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah imamnya Abu Hasan, Maturidiyah imamnya Abu Mansur Maturidi. Itu definisi seperti ini dari pembacaan antum yang cukup panjang ya tentang Hanabilah, apakah itu diterima atau itu dianggap sebagai basa-basi atau itu dianggap sebagai taqiyah bahasa Syiah gitu ya. Itu bagaimana? Ya, itu pertama di dalam runutan Hanabilah hal semacam ini tidak tunggal. Ya, ada yang ya tadi masa-masa awal itu rata-rata tidak banyak ada merumuskan Ahlussunnah itu begini-begini berdasarkan kelompok-kelompok. Tapi ada banyak pernyataan tegas menyatakan Asy'ariyah ini ahlul bid'ah. Ya, seperti Ibnu Qudamah, wallahu hasibu kullu mubtadi'in dan seterusnya ketika menyebutkan Asy'ariyah, kemudian Ibnu Jauzi dan seterusnya, kemudian Ibnu Aqil. Ini banyak tokoh-tokoh yang seperti itu. Ya. Ada juga di kalangan Hanabilah tokoh-tokoh yang dekat dengan Asy'ariyah. Seperti Tamimiyun, ya, Abul Fadl At-Tamimi, Abul Hasan At-Tamimi, Rizqullah At-Tamimi dan seterusnya. Ya. Kedekatan ini walaupun tidak muncul dalam pernyataan menunjukkan bahwa mereka menganggap mereka ini adalah kawan. Gitu. Kemudian ada yang seperti Ibnu Taimiyah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah itu beliau membagi berdasarkan realitas dari pendirian tokoh yang sedang dinilai, bukan berdasarkan ini Asy'ari apa Maturidi. Karena beliau melihat setelah dibaca Asy'ariyah itu tidak satu warna, sangat beda antara Abul Hasan al-Asy'ari dengan Al-Juwaini. Lalu keduanya sangat berbeda dengan Ar-Razi. Gitu. Walaupun satu alma mater, tapi pendiriannya beda-beda sehingga tidak bisa dinilai sama juga. Ya. Makanya beliau mengatakan amma man qala minhum bi kitabil ibana wa lam yudhhir maqalatan tunaqidu dzalika fa yu'ad min ahli sunnati wal jamaah. Gitu. Yang versi yang kemudian diterima oleh Hanabilah tadi. Ya kan beliau ingin menunjukkan bahwa di antara Asy'ariyah itu ada juga Ahlussunnah. Ya, yang ini sebagian ucapannya lebih bagus dari ucapannya Ibnu Qudamah justru. Dan itu diterima oleh banyak Hanabilah. Tapi adapun yang di luar itu, beliau menilai berdasarkan perbandingan. Ya, kalau dibandingkan, dan berdasarkan dominasi yang dilakukan oleh tokoh itu. Kalau dominasinya adalah membantah ahlul hadis, maka ini sulit untuk dikelompokkan juga dengan ahlul hadis. Tapi kalau dominasinya itu kegiatannya membantah Mu'tazilah atau Syiah atau di kawasan itu yang ada adalah mereka, maka mereka ini adalah representasi Ahlussunnahnya gitu. Kalau dominasinya itu membantah seperti zaman sekarang pluralisme, liberalisme, mereka inilah representasinya gitu. Dan itu yang diterapkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau tidak pernah membantah Hanabilah. Ya. Terlepas ada beberapa akidahnya yang berbeda dengan Hanabilah, tapi beliau justru merasa sebagai bagian dari Hanabilah. Nah, ada yang seperti versi As-Safarini tadi. Sebenarnya bukan mulai dari beliau, sebelumnya sudah ada. Ya. Apakah ini basa-basi atau tidak? Ini pertanyaan menarik ya. Tapi perlu dikaji secara akademis. Kenapa? Karena beliau memposisikan Ahlussunnah di beberapa tempat mengatakan Ahlussunnah itu ada 3. Asy'ariyah, Maturidiyah, sama Atsariyah. Ya. Tapi di tempat lain mengatakan bahwa Firqah Najiyah ya, itu hanya Ahlul Athar. Gitu.
Sementara dalam hadisnya kan dikatakan, hadisnya kan membahas tentang firqah najiyah. Lalu definisinya apa? Atau siapa mereka Rasulullah? Hum ma'ana alaihi wa ashabi. Mangkana al ma'ana alaihi wa ashabi. Itu kan berarti ahlu sunnah, ahlu sunnati kan gitu. Jadi boleh mendefinisikan firqah najiyah dengan ahlu sunnati. Iya. Nah, gitu. Ya sama misalnya kalau saya sih pandang kenapa bisa ada dua pandangan seperti itu. Yang satu untuk lebih ke internal, satu mungkin keluar supaya kelihatan lebih inklusif barangkali ya, gitu ya. Jadi menarik memang. Kalau tafsiran yang populer itu, ini beliau mendefinisikan ahlus sunnah itu sebagai satu istilah. Ya. Istilah dalam arti memperhatikan juga kelompok-kelompok yang dinilai mereka ini semuanya muntasibuna ila sunnah kan gitu. Ya udah, kayak seperti orang Muhammadiyah seperti orang Muhammadiyah mengatakan NU itu aswaja. Apakah Muhammadiyah bukan aswaja? Kan gitu. Tapi ini sudah kadung menjadi satu istilah gitu, satu istilah yang diterima begitu saja. Iya. Nah, menarik ketika orang sekarang ribut tentang pembahasan masalah akidah Ibnu Taimiyah, kalau antum yang mengkaji, saya melihat kajiannya Ustadz Nidol ini tidak seperti kalangan Ustadz Salafi lainnya yang kadang-kadang cenderung terlalu textbook, tidak menggunakan menjelaskan tentang historiografi, sejarah, kemudian perbedaan-perbedaan tadi di kalangan Hanabilah. Akhirnya kan lebih cenderung menimbulkan polemik. Allah itu begini, Allah itu begitu, ya, sehingga dipahami oleh awam, dianggap bahwa ini akidah yang menyimpang atau sesat gitu ya. Nah, sebenarnya rumusan atau mazhab akidah Ahlul Asar ini dalam konteks zaman modern ini relevansinya itu seperti apa itu? Ya, kaitannya dengan keperluan zaman ini terhadap konten itu atau seperti apa? Iya, jadi begini, saya melihat begini, dulu ada yang namanya kan Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan itu dipopulerkan oleh tokoh modern ya. Yang satu mengambil inspirasi dari Al-Ghazali, seperti Syekh Naqib Al-Atas dengan isteknya. Kemudian yang satu Triple IT itu Ismail Faruqi katanya mengambil dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini relevansinya apakah memang seperti itu? Kalau begitu kan sebenarnya ada benang merah yang sama. Saya melihat ada tiga relevansi yang kuat ya. Yang pertama adalah akidah Ahlul Athar ini kan memang maurus, diwarisi secara jelas, semua ada sanadnya ya. Akidah-akidah yang ditulis oleh para ulama sejak zaman tabi'in, Sa'id bin Jubair, kemudian yang setelahnya misalnya Imam Auza'i di Syam, Imam Ibnu Uyainah di Mekah, Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufa, Imam Malik di Madinah. Itu kan semuanya sampai ke kita secara jelas diruntuhkan sanadnya. Apalagi generasi setelah itu, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad terdokumentasi dengan baik sekali. Ibnul Mubarak ya di sebelah yang lebih timur lagi, kemudian murid-muridnya Imam Ahmad termasuk kawan-kawan beliau ya, Ibnul Madini, kemudian Yahya Az-Zuhli, kemudian Qutaibah bin Sa'id gurunya Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari sendiri ya. Kemudian generasi setelah beliau seperti Ibnu Huzaimah, Imam At-Tabari dan seterusnya, ini semuanya kan terwarisi secara jelas. Yang ini model seperti ini tidak kita ketemukan di kalangan kalam dan falsafah. Iya, mutakalimin dan falsafah rata-rata ya. Rasio. Iya, dan bukan hanya rasio, secara satu kelompok. Iya. Ya, yang melanjutkan. Kan mutakalimin ada kelompoknya yang afiliasinya nama orang. Misalnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu memang ada rumusan, ada warisan yang sampai sanadnya ke Abu Hasan Al-Asy'ari, sampai sanad ke Maturidi, sampai sanadnya ke Ibnu Karram, sampai sanadnya ke Ibnu Salim, yang Salimiyah dan Karramiyah dan seterusnya gitu. Tapi sudah di atas itu sulit. Sehingga ketika orang ingin menyambungkan sanadnya Asy'ariyah, ada yang versi disambungkan dengan Abu Ali Al-Jubai, ya, Mu'tazilah dan seterusnya. Ini yang
dipopulerkan sebagian kalangan di Indonesia. Ada yang dilarikan ke yang jurusannya ahlul hadis, ya, ke Zakaria As-Saji, kemudian ke murid-muridnya Imam Syafi'i dan seterusnya, gitu. Nah, ini satu hal. Jadi menjaga warisan akidah, sebagaimana juga menjaga warisan Al-Quran, menjaga warisan hadis, menjaga warisan fikih, ini kan tetap relevan sampai zaman sekarang dan seterusnya. Ya. Itu hal yang tidak khas zaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi al-isnadu minad-dinnya itu ada. Ya, ada dan itu menjaga itu. Kalau tidak, kalau hanya dengan versi mutakalim misalnya, tidak terlalu ada urusan untuk melestarikan tradisi, langsung dibahas poin-poinnya, menjadi sulit untuk otentisitas sampai kesejarahan zaman dulu. Kalau ahlul athar seperti Imam Bukhari itu menulis akidah, ya, belum punya buku akidah kecil. Beda dengan yang di Sahih Bukhari, beda dengan Khalqu Af'alil Ibad. Itu belum sebutkan dulu siapa saja guru-guru beliau yang sudah belajar dari daerah Merv ini, dari daerah Baghdad ini, dari daerah Mesir ini, dari daerah Mekah, Madinah, ketemu dengan ini. Kulluhum semuanya sepakat dengan akidah-akidah ini. Nah, ini kan betul-betul cara mewariskan akidah. Ya. Untuk argumentasinya boleh disebutkan di Khalqu Af'alil Ibad, boleh disebutkan di Sahih Bukhari sendiri dan seterusnya. Tapi untuk menjaga kontennya dengan cara bersanad itu tadi. Lalu yang kedua adalah soal metodologi. Nah, khususnya kalau kita bicara soal Ibnu Taimiyah, karena beliau pakarnya di antara kalangan ahlul hadis yang membahas ini. Ya. Metodologi bagaimana menguji kebenaran satu statement. Metodologi mengenai bagaimana memverifikasi, ya, keautentikan kalau dia adalah informasi. Ya, beliau terkenal punya banyak kaidah-kaidah, misalnya mengatakan al ilmu itu imma naklun musaddaq wa imma bahthun muhaqqaq. Gitu. Imma dia kalau bukan informasi yang valid, ya dia adalah kajian yang akurat, kan gitu. Terus nanti dirumuskan kajian akurat itu bagaimana dasarnya. Nah, metode ini terus berlangsung sampai sekarang tentunya. Termasuk apalagi kalau digunakan untuk islamisasi ilmu pengetahuan, untuk memilah sesuatu yang wafid, yang datang dari luar ini, kan kita pilah mana yang kira-kira cocok, mana yang enggak. Dan beliau juga sudah melakukan itu, dipilah dari warisan Yunani ini mana yang cocok, mana yang tidak. Lalu tidaknya seperti apa, argumentasinya bagaimana. Ini kan hal semacam ini berlaku, misalnya kita zaman sekarang ingin memverifikasi warisan IPA dan IPS. Ya, teori-teori dalam biologi misalnya, teori-teori dalam fisika, mana yang kira-kira berbenturan dengan akidah Islam, dengan mana yang tidak. Ya, teori dalam dalam IPA misalnya, dalam biologi masuk ke evolusi makhluk hidup, masuk ke evolusi manusia misalnya. Ya, manusia yang katanya dulu dari primata lama, kemudian mamalia lama itu berasal dari reptil, reptilnya dari amfibi, amfibinya dari ikan, ikannya dari satu sel yang tiba-tiba terbentuk saja di atas lautan. Ini pertama diuji secara akidah Islam jelas berentangan. Yang kedua secara sains pun sangat bermasalah, gitu, karena argumentasinya tidak jelas dan tidak ada observasinya, hanya hipotesis saja, misalnya. Ini produk yang kedua, metodologi. Lalu yang ketiga adalah warisan yang sifatnya itu mungkin adab, ya. Bagaimana berinteraksi dengan, bagaimana menilai satu kelompok, bagaimana menilai satu person ataupun satu komunitas. Disitulah Ibnu Taimiyah banyak mengajarkan. Ya, karena ternyata tidak asal hantam kromo. Tidak gebiya-uya. Tidak gebiya-uya. Walaupun gebiya-uya itu tidak selalu salah, karena kadang-kadang penyederhanaan bahasa saja. Wa qalatil yahudu misalnya begitu kan. Karena sedang posisi dalam menyoroti satu perkara. Tapi kalau kita mau lebih detail, ya harus menghargai pihak yang ketika itu punya jasanya dihargai, tapi sisi kelirunya. Ini kan sangat relevan untuk zaman sekarang ketika kita berinteraksi dengan berbagai macam keributan dan. Tapi banyak yang mempertanyakan atau mempersoalkan, ngapain sih relevansinya apa gitu, membahas masalah
Allah itu ada tangan, ya, kemudian wajah, apakah dengan takwil, apakah dengan isbat, apakah dengan tafwid, gitu kan? Di era sekarang seperti itu. Ya itu tadi. Jadi kalau di hal-hal seperti itu kan sebenarnya Ibnu Taimiyah sendiri kalau tidak salah, saya pernah baca, itu kan juga mengatakan bahwa rincian masalah akidah kan tidak ditetapkan sendiri langsung oleh Rasulullah SAW. Artinya ya dibiarkan seperti itu ya secara global gitu ya, tidak dirinci sehingga harus kepada satu pemahaman. Kalau tidak pakai pemahaman ini, maka yang lain yang itu pasti sesat dan salah gitu. Bukan seperti itu. Begini gimana? Ketika ada orang pertanyakan, ya udahlah, sekarang ini kan persoalan kita ini dengan malahida, orang ateis, dengan orang liberal yang ingin menghancurkan syariat dan menghancurkan akidah, gitu kan? Kenapa kita masih sibuk bahas masalah-masalah yang? Jadi ada dua aspek kan selalu dalam akidah, dan ini sering disebutkan oleh Dr. Mustafa Hilmi ya, ketika beliau membahas soal metodologi metode Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Ada janib bina dan ada janib hadm. Ya, ada sisi aspek konstruksi, ada aspek dekonstruksi. Ya. Yang untuk sisi pembangunan ini, yaitu jelas seperti halnya seorang muslim harus diajarin akidah itu. Diajarin fikih, dia diajarin akhlak. Itu kan isinya ajaran-ajaran, ya, doktrin-doktrin, dan doktrin perlu dilengkapi dengan argumentasi dan seterusnya. Dalam tataran ini, itu sepanjang zaman akan selalu relevan. Seorang muslim belajar akidah yang isinya itu adalah rincian dari keimanan kepada Allah dan rukun iman, ini kan tidak pernah tidak relevan. Ya, bagaimana seseorang tidak punya wawasan mengenai pihak yang dia sembah setiap hari, mengenai pihak yang dia pelajari setiap hari dan seterusnya. Betul. Untuk aspek ini, ya, aspek penjelasan rincian soal sifat-sifat Allah, soal nama-nama Allah. Dan itu akan sangat terasa ketika seorang ibadah. Kalau semakin orang itu arif billah, bukan hanya tahu ada Allah begitu saja ya, bahwa Allah ini wajib, tapi tahu rincian berita mengenai Allah yang diberitakan sendiri oleh Allah dalam Quran, diberitakan Rasul dalam Sunnah, kemudian diceritakan para ulama setelahnya. Ini kan menambah, bukan hanya menambah rasa rindu ya, tapi menambah kelezatan dari ibadah dan seterusnya. Salah satu pembahasan mengenai Allah ada di mana kan begitu. Masa ibadah sekian lama tidak kenal Allah di mana, tidak tahu yang diibadahi di mana dan seterusnya. Kalau untuk perkara yang memang tidak dijelaskan, nggak masalah. Itu memang justru tidak perlu untuk dicari. Tapi kalau sudah dijelaskan, ini berarti ada gunanya kan kita dijelaskan. Ketika dijelaskan Allah turun sepertiga malam ke langit terdekat, kemudian mengatakan siapa yang mau minta ampun, aku ampuni, siapa yang mau minta apa-apa, aku beri. Itu ketika kita memahami itu, ya, dengan pemahaman yang benar, itu ketika melakukan ibadah sangat terasa. Ya, ini Allah sedang mendekat, ya, entah dengan cara yang bagaimana sesuai dengan keagungannya, lalu kemudian menyapa kita, ya kan? Karena kita tidak mendengar langsung ucapan Allah, kita tahu melalui hadis itu. Nah, hal-hal yang isinya nutrisi-nutrisi ini jelas relevan sepanjang zaman. Lalu aspek kedua adalah bantahan terhadap yang berbeda. Nah, inilah yang bisa berubah dari zaman ke zaman. Kalau konteksnya kita hidup di masyarakat yang banyak melakukan syirik misalnya, maka bantahan terhadap syirik relevan. Kalau kita hidup di masa yang banyak orang mengingkari keberadaan Tuhan, bantahan mengenai wujudullah, mengenai perkara wujudullah ini sangat relevan. Dan begitu. Lalu kadang-kadang tiap orang punya lingkungan yang beda-beda. Ada lingkungan yang memang setiap hari bahas ini. Gitu. Itu relevan bagi dia. Ya kan? Karena dia harus tahu yang benarnya mana sih. Kalau orang meributkan ini, sementara saya perlu punya sikap, saya perlu relevan bagi dia, walaupun tidak relevan misalnya bagi orang yang sedang mempertahankan tanah air, membela dari Zionis misalnya. Gitu. Jadi aspek-aspek yang berisi bantahan ini kan sesuai kondisi. Tapi aspek jadi dosisnya lah. Iya, dosisnya. Ada nutrisi, ada obat kan gitu ya. Kadang-kadang obat itu kan yang paling asas, ya kan, untuk menghilangkan penyakit. Yang lain itu kan kayak vitamin, itu membuat kita lebih baik tahanan tubuh, ya kan. Nah, itu jadi disesuaikan dengan dosisnya. Kadang-kadang ini sering muncul di pertanyaan masyarakat. Ini
pembahasan begini-begini tuh nggak selesai-selesai gitu. Kapan kita mau majunya, orang udah ke bulan, orang udah kemana, membaca ayat-ayat kauniyahnya itu sudah luar biasa, sementara kita masih berkutat pada ayat-ayat sifat yang itu sendiri sangat sedikit kan di dalam Al-Quran gitu ya. Kalau saya melihat begini, ada kalau sebagai pengkaji ya, ada dua hal. Kalau kita sebagai pengkaji tidak ada istilah kebanyakan. Hampir semua ilmu itu kita tahu. Memang ilmu ini kan punya prioritas, mana yang lebih penting, mana yang tidak. Tapi kadang-kadang prioritas itu tidak bisa kita ketahui sebelum kita pelajari. Setelah kita pelajari baru kita tahu nih, mana yang urgen, mana yang kurang urgen. Gitu. Itu kalau dalam konteks kita mempelajari perkara-perkara ini. Tapi ketika menyampaikan ke publik, nah inilah yang diperlukan penyesuaian dengan kebutuhan, keperluan dan kondisi. Gitu. Tadi antum menyebutkan relevansinya mengetahui kebenaran tentang ayat-ayat sifat ini dalam kelezatan ibadah. Kira-kira untuk misalnya relevansi mazhab Ahlul Asar ini dalam ayat-ayat sifat itu untuk pembangunan dunia, untuk pencapaian sains, itu seperti apa? Ya, pertama gini, akidah kan tidak hanya terbatas pada sifat-sifat Allah. Ya. Walaupun itu suatu pembahasan yang sangat mendasar. Ya, di sana juga ada pembahasan mengenai akhirat, mengenai takdir, dan seterusnya. Yang paling mendasar ketika kita akan kaitkan ini dengan pembahasan mengenai kemakmuran duniawi atau peradaban dan seterusnya, itu sebelum kita menuju ke sana harus ada basic dasar posisi ontologis dari dunia ini seperti apa di dalam agama, gitu. Dan itu kita pahami dari akidah, gitu. Kalau misalnya ada ajaran jelas wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ini kan bagian dari rumusan kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Lalu kita tahu posisi akhirat itu bagaimana. Nah, posisi dunia ini seperti apa? Ternyata dunia ini adalah sarana saja untuk kita menuju ke akhirat yang abadi tadi. Maka keimanan tentang keabadian akhirat, dan bahwa kita nanti dibangkitkan, kita akan betul-betul merasakan surga dan neraka, tidak hanya ma'at ruhi seperti konsepnya Ibnu Sina misalnya, itu akan sangat menentukan ya, bagaimana kita berinteraksi di dunia itu. Lalu kemudian posisi peradaban dunia ini harusnya seperti apa? Ini kajian yang lebih mendalam lagi. Apakah mencontoh era Rasulullah yang tidak banyak teknologi, tidak banyak alat-alat, tapi secara sosial sangat kuat. Ya, secara keamanan masyarakat sangat kuat dibanding era Baghdad, era Abbasiyah, yang teknologi sudah luar biasa, yang peralatan luar biasa, tapi kejahatan, kriminalitas mulai banyak. Ya, bahkan stabilitas politik sudah nggak jelas. Udah banyak firqah Dan secara politik pun Abbasiyah sendiri muncul setelah ada pemberontakan terhadap dinasti sebelumnya dan seterusnya. Secara militer memang karena sudah punya wilayah luas, tidak bisa mengontrol keamanan seluruh wilayahnya. Dia perlu Saljuk, dia perlu Mamalik, dia perlu macam-macam kan. Dan itu pun diperlukan setelah kekuatan puncak kekhalifahan itu anjlok, sehingga tidak berhasil juga membendung pasukan Tatar, misalnya gitu. Walaupun secara kemewahan dunia luar biasa. Nah, di sini kan nanti kita kemudian punya kaca, mana yang akan kita jadikan model, gitu. Mana yang lebih prioritas antara stabilitas sosial kemasyarakatan walaupun tingkat ekonomi tidak terlalu banyak. Ya. Rasulullah sebelum perang dengan Bani Nadir itu kan para muhajirnya orang-orang miskin. Setelah perang Banu Nadir melanggar perjanjian, kemudian diusir, tapi cenderung lebih aman, tidak dibunuhi, tapi diusir, akhirnya meninggalkan harta benda yang menjadi fai untuk Rasulullah dibagikan ke para muhajirin dan sebagian ansor. Misalnya gitu. Jadi ini memberikan kita panduan ya, akidah ini untuk sesuatu yang lebih mendasar. Sebelum kita mulai bergerak, mana yang akan kita lakukan dalam kegiatan duniawi ini, ada worldview-nya dulu. Baik. Terakhir, Ibnu Taimiyah ini menjadi sasaran tembak banyak kalangan. Karena dia akan menjadi rujukan utama kelompok modernis
gerakan-gerakan jihadis, gerakan-gerakan Islam politik, ya, gerakan yang ingin mengembalikan kepada syariat dan ingin kembali kepada zaman kejayaan Islam dulu, dan ini jadi momok bagi negara-negara katakanlah rezim-rezim sekuler, ya, rezim-rezim yang anti agama, sehingga memusuhi umat Islam yang dalam tanda petik yang mengikuti mazhab atau metodologi Ibnu Taimiyah dalam memahami ajaran Islam ini. Antum melihat ini seperti apa? Sampai sekarang semuanya, nah termasuk juga isu-isu yang kemudian hangat, ya, serangan-serangan terhadap sosok beliau itu selalu semacam di backup atau diberikan panggung dan sebagainya. Termasuk sedikit nanti tolong singgung dialog rencana dengan Syekh Said Fauda itu, kenapa nggak jadi? Gitu. Bukan nggak jadi, masih dalam pembicaraan. Ya. Iya, jadi fenomena itu muncul, ya, sehingga kadang-kadang ketika ada orang tampil mengcounter bahkan menghujat Ibnu Taimiyah, kadang-kadang kita nggak cukup melihat yang ditampilkan itu aja. Barangkali ada agenda juga di belakang itu yang terdukung oleh hal semacam itu, gitu. Ya kan? Tapi kalau kita melokalisir persoalan pada counter terhadap Ibnu Taimiyah sebagai Ibnu Taimiyah, ya, itu kan ada 2 atau 3 aspek. Pertama, ingin merendahkan Ibnu Taimiyah dari sisi ketokohannya, ya, dan kepakarannya. Ya, ini counter yang langsung gagal, gitu. Ya, karena seperti nanduk gunung. Iya, seperti nanduk gunung. Ada satu kisah, kita kan biasa belajar. Saya juga belajar dulu di Aliyah buku Kifayatul Ahyar. Ya, karena Imam Al-Husni itu beliau termasuk yang mengcounter Ibnu Taimiyah, tapi tidak dengan cara-cara akademis, gitu. Nah, ketika dan terkenal akan hal itu, nulis buku dan sebagainya, datang Ibnul Ajmi, datang ke beliau, lalu nggak sengaja ketemu, lalu ditanya, beliau mengatakan, coba sebut nama guru-guru kamu. Kata, sini nama guru saya gini-gini. Haula abidu Ibnu Taimiyah atau abidu man akhadhu anhu. Kata beliau. Mereka itu adalah murid-muridnya Ibnu Taimiyah atau murid dari murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Al-Husni tidak bisa menjawab apa-apa. Beliau keluar, diceritakan di situ, mengambil sandalnya dan keluar. Artinya ini upaya yang tidak ada gunanya dan pasti akan gagal. Tidak ada gunanya kenapa? Karena hanya serangan person. Pada intinya kan kita ingin tahu secara kontennya itu apa sih? Iya, kontennya itu yang paling penting. Iya, kalau soal persnya sudah tidak ada dan sudah kembali ke robnya, gitu. Nah, kalau serangan ke counter ini yang baru kemudian layak untuk dibahas dan ditanggapi. Tapi kalau kita perhatikan rata-rata yang mengcounter Ibnu Taimiyah, dan saya mungkin sudah sekitar belasan tahun, ya, merasakan rata-rata argumentasi, rata-rata banyak yang tidak menggunakan argumentasi, yang menggunakan testimoni tadi, dan itu tidak ilmiah. Yang kedua, banyak yang menggunakan counter yang sebetulnya itu sudah dibantah sendiri oleh Ibnu Taimiyah, gitu. Khususnya dalam buku-buku yang panjang lebar. Ini kan sesuatu yang mereproduksi pembicaraan yang sebetulnya sudah ditanggapi. Mestinya kan kalau mau itu tanggapi baru. Ibnu Taimiyah ketika membahas kitabnya Ar-Razi, Taksisut Taqdis atau Asasut Taqdis, itu kitabnya kecil sekali, tapi beliau bahas tebal. Jadi kalau tidak salah di tahqiq itu sampai 40 tahun baru tuntas. Ya, terbit dalam sekitar 8 atau 10 jilid. Itulah terlepas dari siapa yang benar, ya. Seperti inilah kegiatan yang layak. Nah, kalau ingin membantah Ibnu Taimiyah, bantah itu Bayan Talbisul Jamiyah yang 8 jilid secara detail juga. Sehingga nanti mungkin menjadi 100 jilid dan seterusnya. Darut Ta'arud itu juga sekitar 11 jilid. Bantahlah dengan terperinci. Kalau tidak, ya, Anda hanya mengulang-ulang apa yang sudah ditanggapi, kan begitu. Gitu. Dan sampai sekarang belum ada yang membantah itu. Ibnu Taimiyah nulis At-Tis'iniyah 3 jilid. Itu belum ada yang membantah secara terlepas soal
bantahan itu kan bisa benar, bisa keliru ya. Tapi layak atau tidak itu kan kalau bantahan itu lengkap, gitu. Terus kalau yang apa? Selain daripada yang dua tadi kontennya, kemudian Ibnu Taimiyah itu menjadi rujukan kelompok katakanlah ya karena beliau kan bukan hanya pengkaji, bukan hanya alim dan pemikir ya, tapi juga punya aktivitas dan peran nyata di masyarakat, termasuk aktivitas punya sya'biyah yang sangat besar. Padahal ya kita bayangkan Ibnu Taimiyah itu kan ketika wafat itu jenazahnya luar biasa yang mensolati dan mengiringi, ya, sangat besar sekali. Bandingannya itu hanya ketika Imam Ahmad wafat. Padahal Imam Ahmad wafat di ibu kota besar di Baghdad, beliau wafat di Damaskus. Katanya penduduk Damaskus itu tidak sampai 1/10 penduduk Baghdad, tapi sudah sebagian luas. Terus Imam Ahmad wafat dalam kondisi Al-Mutawakkil sudah tampil, sudah rafa al-mihnah, ya, sudah memuliakan ahlul hadis dan para ulama yang seperti Imam Ahmad. Ibnu Taimiyah wafatnya di dalam penjara. Setelah sekian lama bukunya juga sudah dihadang, nggak boleh. Tapi begitu wafat luar biasa. Jadi pengaruhnya di masyarakat sangat tinggi. Ya kan diceritakan hanya 3 orang yang tidak berani muncul pada saat itu. Lalu kemudian di masa hidupnya jasa ketika berani menghadapi Mahmud Ghazan itu. Kemudian perang juga setelah itu, dan di peperangan itu kemudian mencapai kemenangannya luar biasa. Ada banyak firasat-firasat yang beliau sampaikan saat itu. Ini sangat terasa. Ketika pulang dari Mahmud Ghazan itu bukan hanya sekedar menceramai, tapi menyuruh dia untuk membebaskan tawanan. Dan yang dibebaskan bukan hanya tawanan umat Islam. Orang Ahlul Dhimmah, Yahudi dan Nasrani yang asalnya hidup di lingkungan Islam pun ikut diminta untuk dibebaskan. Jadi jasa nyata di masyarakat, bukan orang yang hidup di Menara Gading yang kan banyak pemikir yang nulis karya segala macam, tapi sebenarnya tidak bersentuhan dengan inilah yang mungkin mengilhami ya berbagai macam gerakan dengan berbagai macam ininya, karena ada peran nyata ya, dan ada betul-betul tajdid dan reformasi sosial. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau datang ke Mesir untuk menggerakkan waliul amrinya untuk berjihad menghadapi Tatar ya, supaya tidak hanya orang Damaskus sendirian. Itu kan luar biasa. Lalu ketika beliau diminta, udah kalau begitu antum di sini sama Mesir enggak? Sunnahnya itu setiap orang berdiri di bawah bendera kaumnya, maka saya akan berdiri di bawah masyarakat Damaskus, gitu. Itu orang yang 7 kali di penjara melakukan hal seperti itu. Dipersekusi berkali-kali. Ya. Jadi menjadi inspirasi banyak gerakan. Banyak gerakan. Sehingga selalu disebut hati-hati dengan Ibnu Taimiyah. Jadi momok. Ya, sampai dimasukkan oleh Ren di jajaran apa yang dicurigai sebagai. Jadi semacam apa, termasuk kelompok-kelompok ini yang tidak suka pada kebangkitan Islam. Gerakan Islam menjadikan Ibnu Taimiyah ini sebagai demon, ya, ada semacam gerakan setanisasi atau membuat bahwa ini sebuah momok yang sangat berbahaya. Dan terlepas dari kesetujuan atau tidak setuju dengan konten ajaran yang beliau sampaikan, beliau bela, beliau perjuangkan ya. Menurut saya orang yang mengabaikan Ibnu Taimiyah itu justru dia sendiri yang rugi. Karena banyak hal-hal berharga yang justru luput dari dirinya. Termasuk antaranya adalah pembinaan bagaimana seorang pribadi akademis atau pribadi ilmiah maupun seorang muslim itu bersikap menghadapi berbagai macam bentuk. Itu sangat banyak kita pelajari. Kita baca Darut Ta'arud itu tidak hanya mendapat pelajaran soal konten dari materi yang boleh bahas, tapi bagaimana sih seorang alim yang objektif itu berinteraksi dengan berbagai macam persoalan semacam ini. Ya, luar biasa perbincangan kita ya, daging semua ini. Seputar tentang isu-isu keumatan ya, pemikiran dibahas dengan panjang lebar dan mendalam oleh Ustaz Ridwan Masyur. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ini pembicaraan kita karena spontan, mungkin tidak sistematis, tapi ya harapannya ada sedikit banyak manfaat. Sedikit banyak manfaat ya, pasti banyak manfaatnya. Karena ini yang selalu menjadi pertanyaan ya bagi saya, terutama pribadi maupun juga dari teman-teman yang lainnya.
Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua masing-masing bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, bagaimana kita harus objektif, bersikap adil, insaf dalam menilai tokoh. Kalau ingin dikritik, ya suka atau tidak suka, semua kullu kalam, kata Imam Malik, ya, yukhad wa yuraddu illa sahib hadal maqam. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi dalam sesi nge-share yang akan datang. Berikutnya tema-tema yang menarik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.